Shalom. Shalom Kakak Eva. Shalom Apa Kakak kabar? Tini. Shalom. Wah, kabar Kakak Eva nih luar biasa Kakak Tini. Kakak Tini gimana kabar nih? Wah, kalau Kakak Tini seperti ini lihat. Luar biasa. Tapi bagaimana dengan teman-teman adik-adik di rumah ya? Kita Gimana sapa yuk. kabarnya? Ayo. Hai adik-adik. Hai adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Kakak Tini, katanya mereka juga luar biasa loh Kakak Tini. Wih, kenapa mereka sampai luar biasa Kakak Eva? Ayo. Pasti karena mereka tinggal di rumah aja Kakak Tini. Apalagi? Ayo. Mungkin karena mereka lagi menunggu kita. Bukan cuman itu loh Kakak Terus Eva. apa dong? Mereka luar biasa karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Iya, betul sekali Kakak Tini. Tuhan Yesus kita memang luar biasa. Iya. Nah, adik-adik, hari ini Kakak Tini dan Kakak Eva akan mengajak adik-adik untuk ibadah. Iya, adik-adik kita mau ibadah online tetap seperti biasa ya adik-adik. Walaupun kita di rumah aja. Dulu Kakak Eva, Kenapa, Kakak Kakak Tini Tini? mau tanya dulu, mereka sudah pada mandi belum? Oh iya ya. Atau ada yang baru bangun Kakak Tini? Kakak Tini coba deh. Wangi-wangi. Wangi Kakak Eva. Berarti mereka sudah mandi Kakak Tini. Mereka udah Puji siap. Tuhan. Wow, Kakak Tini juga sudah mandi, Hmm. sudah pakai bedak nih. Ih, sama cantik ya Kakak Tini parfum ya. Supaya semuanya melihat bahwa Kakak Tini dan Kakak Eva itu Betul. siap untuk memuliakan dan Betul memuji sekali. karena mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita nyanyi dulu deh kayaknya. Boleh. Kita memuji Tuhan ya. Kita puji Tuhan sama-sama ya. Lagunya apa tuh? Kakak Tini lupa deh. Ada itu Kakak Tini yang kita harus ceritanya itu arti lagu itu kita harus mengasihi Kakak Tini. Mengasihi. Kita harus punya kasih sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita Kakak Tini. Bagaimana? Saya siap deh Kakak Eva untuk nyanyi untuk lagu ini deh. Oke baik. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita siapkan hati kita. Persiapkan segala sesuatunya karena kita siap untuk memuji Tuhan. Oke. Tapi Kakak Eva lagunya ini kayaknya lagunya yang semangat deh. Oh iya, harus. Kita harus semangat Kakak Tini. Jadi Walaupun kita di rumah, kita harus tetap semangat. Beri yang terbaik untuk Tuhan Yesus. kalau gitu bangkit berdiri deh adik-adik, kita Oke. nyanyi lagu ini deh. Kita bangkit bersama dan memuji Tuhan bersama. Musik. Ikuti gerakannya ya adik-adik. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, 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 kasih,
suka, marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus ya. seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Wah, tepuk tangan dong buat kasih Yesus. Yesus luar biasa. Oh, iya. Aduh, Kakak Tini merasa sangat bahagia banget Kakak Eva. Kenapa Kakak Tini? Karena 1 minggu ini Kakak Tini merasakan kasih Kristus. Wow, luar biasa. Sama, Kakak Eva juga ngerasain kasih Kristus. Kenapa? Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Iya benar. Adik-adik gimana? Tetap sehat kan? Tetap Pasti, semangat ya. Pasti Kakak Tini, pasti adik-adik tuh selalu sehat. Karena Tuhan Yesus sudah jaga dan lindungi. Ya, nih Kakak Eva, sebelum kita ibadah nih, kita berdoa dulu dong Kakak Eva. Ya, kita berdoa dulu Kakak Tini, betul sekali. Ya deh. Oke, adik-adik, kakak pimpin doa dan adik-adik siapkan hati ya. Kita mau berdoa bersama-sama. Walaupun kita tetap di rumah, kita yakin bahwa Tuhan pasti dengar doa kita. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, Engkau sangat baik buat kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa kami masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau beribadah, kami mau memuji Tuhan, walaupun kami masih ada di rumah kami masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus ada di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami menyerahkan ibadah online kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Wow, Kakak Eva, Iya Kakak Tini. kita memuji Tuhan lagi ya. Iya Kakak Tini. Pasti dong. Lewat penyembahan ini biarlah kita bisa menyenangkan hati Tuhan adik-adik. Walaupun kita masih kecil, tapi percaya ucapan syukur kita, penyembahan kita, Iya. Tuhan dengar. Betul sekali Kakak Tini. Kita akan menyapa Tuhan Yesus ya dalam lagu Selamat Pagi Bapa ya. Ya betul Kakak Tini. Siapkan hati adik-adik. Kita tunggu, kita nyanyikan lagu ini penuh dengan rasa berserah kepada Tuhan Yesus. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah
Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu. Haleluya Yesus, buat anugerahmu, buat kasih setiamu bagi kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami anak-anak-Mu memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami anak-anak-Mu Tuhan mengucap syukur buat segala yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Walaupun kami masih kecil Tuhan, tapi kami memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan, buat sepanjang hari yang Tuhan beri, buat sepanjang minggu yang Tuhan kasih, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan tetap nyata dalam hidup kami. Amin. Jumpa adik-adik pada minggu kedua. Kita akan mendengar firman Tuhan. Ya, adik-adik siapkan hati. Adik-adik ambil Alkitab, ya. Dan sungguh-sungguh kita akan bersekutu dengan Tuhan, ya. Membaca firman, merenungkan, dan melakukan itu di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi adik-adik mungkin masih ingat minggu lalu yang dibawa oleh Kakak Milka tentang bagaimana kita diciptakan oleh Tuhan, ya. Jadi itu di dalam Kejadian 1, 26, 27 bahwa Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia itu serupa segambar kita. Jadi maksudnya serupa segambar Allah. Ya, luar biasa adik-adik. Adik-adik itu bukan diciptakan itu dengan sembarang, tapi serupa segambar Allah. Luar biasa. Jadi adik-adik harus benar-benar bersyukur dan memanfaatkan hidup itu dengan baik. Jangan disia-siakan, karena hidup adik-adik itu sangat berharga di mata Tuhan, ya. Nah, demikian juga dengan ayat 27. Kemudian kita akan melihat lagi judul yang pada hari ini, yaitu Tuhan memberiku teman, ya. Tuhan memberiku teman. Jadi kita buka lagi di dalam Kejadian 2 ayat 18 sampai dengan 25, ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Baiklah, menjadi penolong, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi waktu Tuhan menciptakan Adam itu masih sendiri, tapi dengan inisiatif Tuhan sendiri bahwa tidak baik itu manusia itu sendiri. Nah, kakak mau tanya adik-adik, kalau adik-adik juga di rumah, ya, tidak ada kakak atau tidak ada adik, enak enggak? Mau ngomong dengan siapa? Paling ngomong dengan papa dan mama. Enggak enak kan? Nah, begitulah Tuhan sangat mengerti bahwa apapun yang dibutuhkan kita manusia itu Tuhan sangat tahu apa yang kita butuhkan. Karena kita tahu bahwa yang menciptakan kita adalah Tuhan, ya. Dia tahu kemampuan kita, dia tahu sel-selnya kita, dia tahu apa yang merupakan kekurangan kita, kelebihan kita, ya. Jadi semua itu ada di dalam kendali daripada Tuhan, ya.
Jadi kalau adik-adik juga misalnya dengan teman, ya, karena pada saat adik-adik punya teman juga adik-adik harus jaga, ya, berteman dengan beragam-ragam karakter, ya. Ada teman begini, ada teman begitu, ada teman yang menjengkelkan, ada teman yang baik hati, ada teman yang suka usil, ada teman yang suka gosip, macam-macam, ya. Tapi bagaimana kita itu minta Tuhan, aku ini enggak suka temanku itu. Maksudnya begini, dia sangat tidak bagus. Dia suka cerita kak, dia suka ini kak, dia suka jejelekan kak di belakang. Padahal saya juga tidak apa-apain dia. Nah, adik-adik kalau ada begitu menghadapi hal yang begitu, adik-adik cuma bisa dapat bercakap-cakap dengan Tuhan. Berikan itu temanku hati yang betul-betul bersih, supaya dia berteman dengan tulus dengan sesama teman, ya. Ataupun adik-adik bisa berbicara secara terus terang dengan temannya, jangan kamu begitu gang, saya tidak pernah mau jelek hati dengan kamu, kenapa kamu itu selalu mau jelek hati dengan saya, ya. Lebih berterus terang begitu itu lebih baik adik-adik, ya. Nah, jadi teman itu sangat penting dalam hidup kita, ya. Satu batang kayu api kalau dibakar, kalau cuma sendiri nyalanya itu besar tidak, enggak, ya. Tapi kalau ada beberapa kayu bakar itu pasti nyalanya itu lebih besar. Nah, begitulah Tuhan mau kita itu membutuhkan sesama kita yang ada di samping kita, ya, terutama orang tua kita, saudara kita, siapapun yang Tuhan titipkan yang ada di samping-samping kita. Adik-adik harus mempergunakan itu dengan baik, bersikap dengan baik, bertutur kata dengan baik, ya, sebagai anak Tuhan, bahwa Tuhan melihat semua apa yang kita kerjakan dan tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Nah, kita tidak bisa bilang begini, kita pura-pura mau baik dengan ini orang di depan, sementara kita di belakang itu kita tidak suka dia. Tidak bisa, nak. Karena Tuhan bilang kamu harus bersih, kamu harus jujur, ya. Karena untuk kita dekat dengan Tuhan itu harus ada kekudusan. Nah, kalau kita tidak kudus itu nggak bisa, nak. Kita tidak bisa macam-macam dengan temannya. Kalau ada apa-apa kita doakan dia, sharing dengan dia, bawa dia kepada Tuhan bahwa kamu itu tidak boleh, ya. Nah, kita akan masuk di ayat hafalan, yaitu di dalam Amos 3 ayat 3. Kata-kata ini, ya, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji. Nah, kalau di antara satu teman dengan satu teman, kalau mereka tidak bersepakat, mereka tidak punya komitmen, mereka tidak akan berjalan bersama-sama. Pasti ada satu yang mau ke kiri, satu mau ke kanan. Tapi kalau pada saat mereka sepakat, mereka akan berjalan bersama-sama dengan satu visi, satu tujuan. Makanya kalau adik-adik pun mencari teman harus hati-hati, ya, yang sepaham, ya. Jangan yang satu mau ke sini, yang satu mau ke situ, ya. Ya, Jadi untuk minggu ini adik-adik harus ingat bahwa berjalankah, itu ayat hafalan, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji, artinya belum sepakat. Nah, kakak mengharapkan bahwa adik-adik dapat mendengar firman ini, bahwa dapat betul-betul melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari, bahwa teman itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Siapapun yang dititipkan Tuhan di tengah-tengah kita itu, adik-adik harus bersikap yang baik dengan mereka, mempunyai karakter yang baik, yang terus diperbarui dari hari ke hari. Kita akan disempurnakan oleh Tuhan melalui firman-Nya, ya. Sekian, terima kasih.